Salam remake gagal. Sangat wah secara presentasi, tapi sangat burik secara hakiki. Meremake suatu game bukanlah sebuah hal yang mudah. Meskipun game remake umumnya bisa memiliki kualitas teknis yang jauh lebih bagus daripada versi aslinya, tapi belum tentu bisa menyamai jiwa dari versi aslinya. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin tentang game Metal Gear Solid Twin Snakes untuk konsol GameCube. Pada tahun 1998, Konami merilis sebuah game revolusioner berjudul Metal Gear Solid untuk konsol PS1. Game Metal Gear Solid turut merevolusi genre stealth dan juga sinematografi dalam video game yang dihasilkan dari sinematografinya yang setara dengan film-film box office buatan Hollywood. Dan berkat impact besarnya pada dunia video game, maka pada tahun 2004, game Metal Gear Solid di-remake dengan judul Metal Gear Solid Twin Snakes yang eksklusif untuk konsol Nintendo GameCube. Game ini juga menjadi game besar yang di-remake untuk konsol GameCube selain Resident Evil Remake dari Capcom. Dan berbeda dengan Resident Evil Remake ataupun Metal Gear Solid original yang diporting ke beragam platform, game Twin Snake tidak pernah keluar dari kandang GameCube. Remake Twin Snake ini dikerjakan oleh Konami Computer Entertainment Japan dan Silicon Knight, studio asal Kanada yang sebelumnya membuat game Eternal Darkness. Sementara untuk publishernya tetap dipegang oleh Konami. Pada game Twin Snake, Hideo Kojima berperan sebagai produser dan supervisor. Karena pada saat itu Kojima memang sedang fokus penuh pada pembuatan game Metal Gear Solid 3 untuk konsol PS2. Dengan ide awal proyek remake ini diprakarsai oleh Shigeru Miyamoto dan Satoru Iwata, yang tujuannya untuk mendongkrak penjualan konsol GameCube. Bahkan Dennis Dayak, CEO dari Silicon Knight, ditawari mengerjakan proyek remake ini oleh Shigeru Miyamoto dan Satoru Iwata dan bukan dari pihak Konami. Sementara untuk urusan sinematografinya yang kontroversial dikerjakan oleh Ryuhei Kitamura, seorang sutradara film asal Jepang yang ini akan kita bahas di bagian presentasinya. Uniknya, untuk versi rilis Jepangnya, game Twin Snake ini nggak menggunakan voice acting bahasa Jepang, tapi bahasa Inggris, yang mana cuma subtitlenya aja yang menggunakan bahasa Jepang. Sementara untuk edisi premium PC Jepangnya itu keren banget, karena sudah sepaket dengan konsol GameCube warna platinum, berlogo Foxhound, kemudian ada buku artbook 44 halaman, sampai special disc berisi emulasi Metal Gear versi Famicom. Secara garis besar, gameplay Twin Snake ini masih sama seperti versi aslinya, yang masih berfokus pada aksi stealth dengan selingan beberapa puzzle dan juga boss fight. Dengan mekaniknya, dalam tanda kutip, di-upgrade seperti mekanik pada game Metal Gear Solid 2 di konsol PS2. Dan disinilah letak sumber masalah pada gameplaynya. Hal ini karena struktur misi maupun layout shadow motions sampai pola musuhnya masih sama persis dengan versi originalnya. Sehingga dengan mekanik ala Metal Gear Solid 2, semuanya terasa amat sangat jauh lebih mudah. Terutama berkat adanya mekanik bergelantungan dan membidik yang nggak ada di versi originalnya. Sehingga penggunaan senjata ataupun menghindari musuh menjadi keterlaluan presisi dan efisiensinya. Meskipun memang nya menjadi musuh yang menjadi lebih peka, kemudian suka bekerja sama, tapi tetap aja mekanik gameplaynya rusak, sangat tidak seimbang. Kemudian titik yang bisa kita gunakan untuk bersembunyi juga bertambah, misalnya di dalam locker, dan kita juga harus menyembunyikan badan musuh yang kita lumpuhkan, karena badan musuh yang kita lumpuhkan nggak langsung hilang, seperti pada versi aslinya di PS1, yang intinya mekaniknya terasa diambil dari Metal Gear Solid 2, lalu cuma ditempel ke desain game yang lama, yang tidak dirancang untuk semua mekanik tersebut, sehingga rasanya kayak anak kelas 2 SMP disuruh ngerjain soal anak kelas 1 SD. Bahkan beberapa bos legendaris kayak Vulcan Raven dan Revolver Ocelot pun bisa dikalahkan secara lebih mudah, cuma dengan tembakan first person doang, tanpa perlu trik gameplay, seperti halnya saat melawan Psycho Mantis. Secara presentasi, Twin Snake tampil memukau karena seluruh aspek visualnya dibangun ulang dengan kualitas setara Metal Gear Solid 2, sehingga detail karakter, tekstur, pencahayaan maupun bayangan tampil lebih kompleks dan juga memukau. Kemudian yang paling jadi sorotan dan kontroversi adalah cutscene-nya yang sangat termetrikisasi itu, yang mana awalnya Kitamura membuat tiap cutscene-nya menjadi mirip seperti versi aslinya, tapi atas izin Hideo Kojima,
akhirnya cutscene-nya diubah menjadi lebih spektakuler, lengkap dengan bullet time dan koreografi ekstrim ala film The Matrix. Dan disinilah opini penggemar terbelah menjadi dua. Ada yang menyukai kesegaran presentasi heboh ala The Matrix, dan ada pula yang tidak menyukainya. Dan saya salah satu yang tidak menyukai pendekatan seperti ini, meskipun sudah diizinkan oleh Hideo Kojima. Kalau kamu pilih yang mana? Subscribe sekarang. Untuk musiknya melibatkan beberapa komposer, dengan musik pada in-game dikerjakan oleh Steve Hanifin dari Silicon Knight, sementara untuk bagian lain seperti cutscene dan menu dikerjakan oleh Konami sendiri, termasuk adanya Norihiko Hibino yang mengaransemen ulang musik dari versi aslinya. Dan untuk bagian ini sukses memberikan kesegaran suasana bagi yang sudah pernah memainkan versi aslinya. Kemudian voice actingnya juga direkam ulang, dengan hampir semua voice actor aslinya kembali berperan di sini. Dan hal ini memberi peningkatan secara kualitas audio, tapi sekaligus mengecewakan karena beberapa karakter digantikan oleh voice actor yang baru, seperti misalnya Grey Fox, Mei Ling, Natasha, dan Naomi. Yang sayangnya lagi, ketiga ciri ikonik Metal Gear Solid pertama ini nggak lagi memiliki aksen yang berbeda, dengan semuanya sekarang menjadi beraksen Imiriki semua, dan bukan lagi beraksen Cina untuk Mei Ling, Rusia untuk Natasha, dan British untuk Naomi. Ini adalah sebuah hal yang menurut saya sangat mengecewakan. Secara cerita, Twin Snake masih sama persis seperti versi aslinya, hanya berbeda cara penyajiannya saja. Di mana cerita terjadi pada tahun 2005 di sebuah pulau fiktif bernama Shadow Moses di Alaska, pada sebuah tempat pulau terpencil yang dijadikan fasilitas pengembangan senjata nuklir yang diam-diam mengembangkan senjata bernama Metal Gear Rex, sebuah tank bipedal yang bisa meluncurkan senjata nuklir secara mobile. Dan tiba-tiba sebuah unit tentara khusus bernama Foxhound membajak fasilitas tersebut dan mengancam akan meluncurkan senjata nuklir jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah Imiriki sedikit. Maka pemerintah Imiriki menghubungi Solid Snake, mantan anggota Foxhound yang sudah pensiun dari karir militernya, dan ingat, pensiun, bukan dikeluarkan ataupun dipecat, untuk menyusup Shadow Moses dan menggagalkan upaya dari Foxhound yang ternyata memiliki banyak plot twist tak terduga, mulai dari balas dendam, pengkhianatan, penipuan, politik, kebohongan, sampai teori konspirasi. Secara keseluruhan, Metal Gear Solid Twin Snake ini menjadi salah satu game remake yang ditujukan untuk mengangkat pamor Nintendo GameCube. Tapi berbeda dengan Resident Evil Remake yang disanjung berkat kualitasnya, Metal Gear Solid Twin Snake justru lebih identik dengan kontroversinya, berkat perubahan gameplay yang merusak keseimbangan game dan juga sinematografi yang berubah menjadi lebay. Saya sendiri memberikan nilai B atau berantakan untuk game Metal Gear Solid Twin Snake ini, karena harus diakui secara teknis presentasinya memang keren banget untuk standar GameCube, tapi perubahan gaya cutscene yang terlalu lebay plus keseimbangan gameplay yang hancur berantakan membuat identitas asli Metal Gear Solid memudar. So, bagi kalian yang dulu pernah main Metal Gear Solid Twin Snake dan versi originalnya, kalian lebih menikmati yang mana? Yuk, ceritakan aja di komentar, karena saya bukan psikomantis yang bisa membaca pikiranmu.